Halo teman-teman penggemar catur yang saya hormati, selamat datang di channel Chess Legends Arena. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan trik permainan ending game. Walaupun Anda sudah merasa jago main catur, kalau belum memahami pola ending game, bagi saya Anda belum ada apa-apanya, karena itu adalah titik pertempuran terakhir. Jadi jangan merasa jago, alangkah lebih baik saya sarankan luangkan waktu Anda belajar, itu alangkah lebih tepat. So, kedua pemain memiliki pion yang akan dipromosikan jadi calon-calon kepala desa. Jika kita pandang dari segi pemahaman standar, maka permainan di atas akan draw. Namun, jika kalian paham pola persoalan ending game, maka 100% permainan akan dimenangkan oleh hitam. Bagaimana caranya? Simak video berikut. Semisalnya, jika Anda mainkan Raja ke B7, dengan tujuan Anda untuk mencegah laju pion putih ke depan, maka permainan 100% akan remis. Cukup putih mainkan Raja ke B5, mengejar pion Anda, dan membiarkan pion dia, sendirinya ada di situ, dan sudah positif permainan akan remis, secara teknis sederhana. So, jawaban yang kedua, jika Anda juga mainkan pion ke F5, langkah ini juga blunder, walaupun kemenangan sudah ada di depan mata. Namun jika mata Anda tertutup, memahami semua hal ini, tentu semua akan sia-sia. Mungkin Anda akan menang jika lawan Anda memutuskan majukan pion. Dengan mudah bagi Anda ke depan menang, cukup majukan pion itu ke depan, dan pion itu sudah tidak bisa dicegah untuk dipromosikan. Ada yang berbeda jika tentara rambut putih memutuskan Raja itu ke B4, mengejar posisi pion Anda, dan real 100%, hasilnya akan draw. Semisalnya Anda geser Raja, untuk support pion, putih geser Rajanya mengejar pion Anda, Raja hitam maju ke depan, pion putih maju selangkah, sehingga sama-sama membutuhkan tempo 4 langkah ke depan. Contohnya, Anda majukan pion, putih geser Raja dia, mendekat ke posisi pion Anda terlebih dahulu, justru sekarang Anda harus mengejar pion dia di sepanjang file B, agar permainan remis. Jika Anda keras kepala, justru mainkan pion, Raja putih mendekat, jika Raja Anda geser ke E3. Maka sudah positif, setelah pion putih maju, dan ke depan cukup Raja putih ke F1, justru haluan berbalik arah, di mana permainan dimenangkan oleh tentara rambut putih. Emang kesalahan kecil, bisa menjadi faktor kekalahan. Nah, sebagai jalan tengah, sekarang Anda hanya bisa untuk berpeluang remis, yaitu Raja ke D4, mengejar posisi pion dia, dan Anda tinggalkan pion Anda dan permainan akan draw. So, jadi bagaimana cara memahami pola tersebut? Biar saya beberkan untuk Anda. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya sarankan jempol manis Anda di bawah layar handphone. Jika berkenan atau ada yang ingin dipertanyakan silahkan komentar, sedikitnya saya bisa berikan saran. Nah, untuk memecahkan misterius ini, hanya ada satu jawaban yang tepat, yaitu Raja ke D5. Dengan tujuan memotong pergerakan Raja putih terlebih dahulu, mendekat ke posisi pion Anda, semisalnya Raja putih ke B4, maka Anda mainkan Raja ke D4, hentikan perjalanan Raja dia. Namun, belum berhenti sampai di situ, masih banyak kemungkinan lain yang bisa saja terjadi. Semisalnya, tentu secara otomatis putih akan memilih Raja pindah ke barisan A, lalu Anda mainkan pion ke F5, pion putih maju, Anda juga majukan pion Anda, bidak putih maju. Nah di sini terjadi kesalahan teknis selanjutnya jika Anda terus majukan pion ke F3, langkah ini justru blunder besar, dan hasilnya akan remis. Setelah putih majukan bidak dia, sehingga sama-sama membutuhkan 2 langkah ke depan untuk dipromosikan bidak tersebut. So, langkah penting di sini yaitu, Raja naik ke C5, ada apa dengan langkah ini? Apakah Anda tidak kalah tempo? Tidak kawan. Namun pola ending berkata lain, harus posisikan Raja dia, dan Raja Anda sejajar. Karena begini sahabat, ketika pion kita dipromosikan Anda langsung memiliki ancaman skatmat, bagian ini perlu untuk dicatat. Sehingga Anda bukan hanya tahu menjalankan buah catur, melainkan perlu untuk memahami pola dalam jangka panjang. Semisalnya, putih majukan bidak dia, 2 langkah lagi bidak itu akan menjadi malapetaka. Raja ke C6, hentikan kelanjutan bidak itu. Setelah putih geser rajanya, kembali lagi pada poin yang sama, Raja dia kembali sejajar pada posisi Raja kita secara sendirinya. Semisalnya, kita majukan pion, putih majukan bidak dia juga, kita juga dorong pion kita, putih promosikan bidak dia. Kita juga promosikan pion kita. Tempo skat, jika Raja pindah A7, tentu setelah menteri A1,
putih skatmat yang sangat memalukan. Walaupun kita berkata, ada jawaban lain, putih memutuskan raja ke A5, menteri ke A8, juga langkah selanjutnya menteri dia akan gugur, tentu tutup mata pun, permainan dimenangkan oleh tentara rambut hitam. So, sekarang kita masuk dalam pilihan yang berbeda dari tentara rambut putih, di mana di sini tadi putih memilih raja ke B4, dan kita akan cegah dengan raja ke D4. Opsi lain, jika putih memutuskan bidak ke B4, maka pola yang sama terjadi kawan. Emang ini banyak Anda lihat sebelumnya, namun belum ada yang menjelaskan pola ini, sehingga saya datang untuk Anda, yang ingin belajar catur lebih menguasai taktik. Cukup kita mainkan pion F5, putih majukan pion, begitu juga dengan Anda majukan pion, terus putih maju pion. Maka blunder, jika Anda mainkan pion ke F3, dan hasilnya akan remis, karena posisi raja kalian sudah tak sejajar lagi, sudah jauh dari jangkauan yang kita bicarakan. So, jika Anda paham betul yang saya maksudkan, pasti akan memilih raja ke C6, hentikan laju pion, dan memaksa ke depan posisi raja dia harus sejajar pada raja Anda. Tentu setelah raja A6, setelah Anda mainkan pion ke F3, maka perjalanan sama daripada yang sebelumnya. Begitulah cara memahami pola ending. Jika ada yang kurang paham, silahkan dipertanyakan, saya akan bantu menjelaskan sedikitnya bisa menambah pengetahuan kalian. Oleh karena itu, saya ingatkan sedikit, jari manis Anda sangat berharga, sebagai simbol, bahwa Anda adalah salah satu orang yang telah mendukung kami. Itu jika kalian mendukung pelajaran edukasi dari Chess Legends Arena. Salam hormat saya, sampai jumpa di video selanjutnya.